Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafran Naufal, NPM 21541510008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global. Pendahuluan. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pengaruh globalisasi yang melanda bangsa Indonesia. 3. Karakteristik model dari industri 4.0. 4. Runtuhnya blok Uni Soviet bersama negara-negara di blok Timur Tengah. 5. Perjanjian perdagangan yang dinegosiasi melalui GATT. 6. Program reformasi ternyata membawa dampak negatif. Permasalahan. 1. Bagaimana reformasi sebagai sebuah realita gerakan bangsa dalam membangun kembali tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. 2. Bagaimana globalisasi dan implikasinya terhadap pengamalan Pancasila. 3. Bagaimana langkah-langkah hukum dalam meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa. Pembahasan masalah. 1. Reformasi sebagai sebuah realita gerakan bangsa untuk membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal mulanya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dimotori mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta maupun di daerah-daerah. Sejarah berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia dan di awal dimulainya era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi, diketahui terdapat tuntutan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda yang menggelinding ibarat bola salju. Antara lain 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 2. Penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, 3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, yaitu otonomi daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Gali kembali peran Pancasila, itu dengan setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1949 seperti naskah yang ada sekarang ini, maka sesungguhnya tuntutan reformasi yang teridentifikasi dalam 6 butir tuntutan semuanya telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tinggal seberapa jauh undang-undang di bawahnya mengatur lebih lanjut tuntutan rakyat itu di dalam pelaksanaannya. 2. Berbicara mengenai pelaksanaan reformasi, hukum sebenarnya telah banyak kemajuan yang dicapai dan dinikmati hasilnya. Pembahasan masalah yang kedua yaitu globalisasi dan implikasinya terhadap pengamalan Pancasila. 1. Globalisasi menurut sejarah sebenarnya bukan persoalan baru yang muncul di akhir abad 19, tetapi pembicara
pembicaraan tentang ekonomi global telah dimulai tahun 1930-an. Kedua, dalam sebuah konferensi di Bretton Woods tahun 1944, materi keuangan Amerika Serikat Harry Margeau menyampaikan seruan mengenai perlunya menciptakan suatu ekonomi dunia yang dinamik, di mana setiap bangsa di dunia dapat merealisasikan potensinya dalam keadaan damai, serta dapat lebih menikmati hasil kemajuan material di atas bumi yang dianugerahkan Tuhan berupa kekayaannya, alam yang tiada batas. Tidak, rata-rata temperatur global telah naik ke 1,3 derajat Fahrenheit, setara 0,72 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Beberapa hal positif yang lahir sebagai pengaruh globalisasi antara lain pemanfaatan sarana informasi berteknologi tinggi, kebebasan berusaha dan mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers, otonomi daerah, dan lain-lainnya. Hal negatif, sementara dampak negatif yang tidak bisa dihindari, misalnya terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Sebenarnya, proses reformasi belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi ini kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi, selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik, juga muncul akses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa. Pembahasan masalah yang ketiga itu langkah hukum untuk meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa. Nama langkah yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah dalam konteks langkah hukum yang positivistik sebagaimana yang sering ditemukan dalam teks perundang-undangan yang lazim ada di suatu negara common denominator, karena langkah hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan suatu bangsa tidak mungkin dan tidak cukup hanya dilaksanakan dengan pendekatan hukum yang formalistik. Selanjutnya, orang sebenarnya tahu bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa, karena pengakuan ini masih utuh dan konstitusional hingga kini, meskipun ada sejarah amandemen pasca reformasi. Selanjutnya, Pancasila hingga kini juga tetap dikumandangkan dalam berbagai upacara resmi tanpa dikurangi sedikit pun urutan maupun isi kalimatnya. Intinya bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan hukum, tetapi butuh bantuan dari ilmu lain di luar hukum. Pendekatan multidisipliner menjadi alternatif yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Inilah yang kemudian oleh Satjipto Raharjo dinisbatkan sebagai metode holistik, sebagai bagian dari cara menemukan penyelesaian hukum yang tidak hanya adil tetapi juga benar, the truth of law. Pendekatan holistik ini sesungguhnya pernah diketengahkan juga oleh Edward O. Wilson dengan istilah ethics religion sebagai salah satu cara menyelesaikan problem sosial. Pengamalan Pancasila secara baik dan
benar sesungguhnya merupakan bagian dari paradigma ini. Sebab jika seluruh sila dari Pancasila itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka di sana banyak norma agama yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi kesimpulannya, pertama, gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi akhir abad 19 secara yuridis normatif memang berpengaruh pada bergesernya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila di negara Indonesia tercinta ini, karena aspek bodas peradaban dari luar yang sulit dibendung. Globalisasi suku atau tidak suka ternyata memang membawa dampak penggeseran dan perubahan paradigma di kehidupan manusia, baik dalam berbangsa dan bernegara. Eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara langsung dan tidak langsung juga terkena imbasnya. Selanjutnya, upaya untuk meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa tidak perlu merubah tanah hukum yang ada, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan sosial, bahkan lebih luas dari itu, holistik. Peran agama atau spiritual menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi problem sosial yang terjadi. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.